Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawe Ulama 41 serta pengikut dari Facebook Dawe Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan dari kawan kita Dadan Berdansah. Assalamualaikum, mau tanya para asatidz, pertanyaan titipan, termasuk dosa besarkah orang yang beronani? Sail Dadan Berdansah. Sail itu orang yang bertanya, namanya Dadan Berdansah. Jadi termasuk dosa besarkah orang yang beronani? Onani atau bahasanya anak-anak sekarang namanya coli, itu hukumnya bagaimana? Dalam kajian fikih madhab Imam Syafi'i, onani termasuk dosa kecil, tapi dosa kecil yang diulang-ulang, akan menjadi dosa besar. Itu kalau Anda mencari referensi itu dari kitab Nihayatuz Zain halaman 214. Tapi sebelum Anda mencari redaksinya dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 214, ini mari kita simak arti dari hadis dalam kitab Hasyiah Jamal juz 5 halaman 128. Ini artinya, langsung saja artinya. Jadi maknanya atau hadis dalam Hasyiah Jamal ini berbunyi, benar-benar Abu Ja'far Al-Firyani telah meriwayatkan dari Abdurrahman Al-Bajali dari Ibnu Umar yang merupakan hadis marfu, 7 orang yang Allah Ta'ala tidak akan melihat, maksudnya tidak akan merahmati mereka di hari kiamat, dan Allah Ta'ala tidak akan mensucikan mereka, dan mereka akan disiksa dengan pedih, dan dikatakan pada mereka, masuklah kalian ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Itu yang pertama, pelaku liwat dan yang diliwat. Liwat itu dalam artian memasukkan zakar atau penis ke anus laki-laki maupun anus perempuan. Jadi ini hati-hati ya bagi para pelaku homoseksual ini yang suka melakukan hubungan, jadi menjima atau berhubungan, penisnya dimasukkan ke dubur laki-laki lain atau bahkan dimasukkan ke anus perempuan walaupun itu istrinya. Itu juga besok di hari kiamat tidak akan dilihat Allah atau tidak dirahmati Allah. Yang kedua yaitu orang yang kawin dengan tangannya, maksudnya adalah onani, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan alat. Jadi bagi orang-orang yang onani seks menggunakan tangannya sendiri atau dengan alat, membeli alat buat onani, ini besok di hari kiamat tidak akan dirahmati Allah. Yang ketiga adalah orang yang mengawini atau menyetubuhi hewan. Jadi dia tidak menikah ataupun menikah, tetapi yang dia setubuhi adalah hewan. Contoh, kalau kita mengaji dulu ada seseorang yang diceritakan itu dia tidak menikah, hanya ibadah saja. Kemudian setelah diteliti ternyata dia itu memiliki keledai. Nah, keledainya itu yang setiap hari memuaskan nafsunya. Jadi dia jima. Itu pentingnya ilmu. Jadi dia ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu. Dia tidak menikah, rajin ibadah saja,
dan nafsunya dilampiaskan ke hewan, itu juga besok di hari kiamat tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang keempat yaitu orang yang mengawini wanitanya di anusnya atau istrinya itu dijima, tetapi yang dijima itu adalah si duburnya, itu juga tidak akan dirahmati Allah. Jadi kalau Anda punya istri, itu yang dijima itu ya farjinya atau vaginanya, bukan anusnya. Dan yang kelima dari golongan orang-orang yang besok di akhirat tidak akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang menikahi wanita dan anaknya, atau menikahi ibunya juga menyetubuhi putrinya, atau sebaliknya menikahi putrinya juga menyetubuhi ibunya. Itu besok di akhirat tidak akan dirahmati Allah. Yang keenam adalah orang yang mengzinai atau berselingkuh dengan istri tetangganya. Yang ketujuh adalah orang yang menyakiti tetangganya sampai dilaknat oleh Allah. Dalam hadis lain itu disebutkan pula ada 7 orang yang besok di akhirat itu tidak akan disucikan oleh Allah dan tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang lain. Yaitu diantaranya adalah orang yang menikahi tetangganya, orang yang menikahi tangannya, atau melampiaskan syahwatnya dengan tangan, bahasa lainnya onani, maupun dengan alat. Jadi dalam hadis, kalau di atas tadi keterangannya lewat kitab, kalau ini melalui hadis. Nah, ini dalam hadis lain disebutkan yang pertama adalah orang yang menikahi tangannya atau melampiaskan syahwat dengan tangan, bahasanya onani, baik menggunakan alat maupun dengan tangannya sendiri. Yang kedua adalah pelaku liwat. Maksudnya liwat ini bersetubuh, tapi yang dijima atau yang disetubuhi adalah duburnya. Yang ketiga adalah orang yang diliwat, orang atau sasaran yang diliwat. Jadi baik perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki biasanya homoseksual, itu yang dijima atau yang disetubuhi adalah duburnya. Itu juga akan besok di akhirat tidak akan mendapatkan rahmat, akan tidak disucikan Allah Ta'ala. Yang keempat adalah orang yang pemabuk dengan khamr atau dengan arak. Itu orang-orang yang pemabuk itu juga besok di akhirat tidak akan mendapatkan rahmat ataupun tidak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang lain. Yang kelima adalah orang yang memukul kedua orang tuanya sampai keduanya minta tolong. Yang keenam adalah orang yang menyakiti tetangganya sehingga tetangganya melaknatnya. Jadi saking sakit hatinya tetangganya dijahati terus sampai tetangganya itu mengucapkan sumpah serapahnya, melaknatnya. Itu besok di akhirat juga dalam golongan orang-orang yang onani, orang-orang yang masuk dalam kategori tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketujuh adalah orang yang menikahi atau berselingkuh dengan istri tetangganya. Wallahu alam. Semua itu diambil dari keterangan dari kitab Jami'ul Hadis, dari Nihayatul Zain, dari Asnal Matalib. Jadi nanti kalau Anda sekalian mau mencari referensinya, itu keterangan di atas diambil dari keterangan dari kitab Asnal Matalib, dari Nihayatul Zain halaman 214,
dari Jami'ul Ahadits, yang semua itu kalau panjenengan ingin melihatnya nanti bisa dilihat dalam kitab-kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.